Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Anwar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari materi mata kuliah pengantar ekonomi Islam dari bab 1 sampai 14. Jadi yang pertama ada paradigma ekonomi Islam. Prinsip halal menuju kemaslahatan bersama. Yang pertama ada paradigma ekonomi Islam. Nilai dan aturan Islam. Prinsip dasar Islam berlandaskan tauhid, keadilan, dan keberkahan. Semua aktivitas ekonomi harus mencerminkan ketundukan kepada Allah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, aturan halal dan haram. Islam menetapkan batasan jelas antara transaksi halal dan haram. Riba, gharar, dan maisir dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Yang ketiga, ada keadilan sosial ekonomi. Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, sedekah, dan wakaf untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya ada prinsip halal dan keadilan. Konsep halal dalam ekonomi. Prinsip halal menjadi landasan aktivitas ekonomi Islam, mencakup produk, jasa, dan transaksi yang bebas dari unsur haram seperti riba dan gharar. Selanjutnya ada keadilan dalam distribusi kekayaan. Islam menekankan pemerataan kekayaan melalui mekanisme zakat, wakaf, dan larangan penimbunan untuk mencegah kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Yang terakhir ada implementasi dalam transaksi. Setiap transaksi ekonomi harus transparan, adil, dan saling menguntungkan, menghindari eksploitasi, serta menjamin hak semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada ekonomi sebagai ibadah. Niat dalam aktivitas ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi yang diniatkan untuk Allah menjadi ibadah. Niat yang benar mengubah kegiatan duniawi menjadi sarana mendapatkan pahala. Yang kedua ada kepatuhan pada syariah. Menjalankan ekonomi sesuai aturan halal dan haram adalah bentuk ketaatan. Transaksi yang sesuai syariah mencerminkan pengabdian kepada Allah. Yang ketiga ada keberkahan sebagai tujuan. Ekonomi mengutamakan keberkahan di atas keuntungan semata. Rezeki yang berkah membawa ketenangan dan manfaat dunia akhirat. Yang kedua ada definisi ekonomi Islam. Pengelolaan sumber daya syariah. Yang pertama ada kepemilikan dalam Islam. Islam mengakui kepemilikan pribadi namun dengan batasan bahwa semua sumber daya pada hakikatnya milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Lalu yang kedua ada prinsip dasar sumber daya syariah. Pengelolaan sumber daya dalam ekonomi Islam berlandaskan prinsip halal, adil, dan berkelanjutan sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada distribusi kekayaan adil. Sistem ekonomi Islam menekankan pemerataan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Aspek produksi hingga konsumsi. Yang pertama ada produksi dalam ekonomi Islam. Proses produksi dalam ekonomi Islam menekankan kehalalan bahan, proses yang adil, dan keberkahan hasil yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua ada distribusi yang adil. Ekonomi Islam mengatur penyaluran barang dan jasa dengan prinsip keadilan, menghindari pembunuhan, monopoli, dan memastikan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga ada konsumsi yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan pada konsumsi yang moderat, tidak berlebihan atau israf, memperhatikan kehalalan dan menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada keseimbangan dan keadilan sosial. Konsep keseimbangan dalam Islam. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta kepentingan individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua ada prinsip keadilan ekonomi. Distribusi kekayaan yang merata, penghapusan eksploitasi, dan pemenuhan hak setiap individu sesuai kontribusinya dalam masyarakat. Yang ketiga ada implementasi dalam sistem zakat. Sistem zakat merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang menjamin keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada metodologi ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran menjadi landasan firman ekonomi Islam yang menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan konsep kepemilikan harta. As-Sunnah dan hadis. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber kedua yang menjelaskan praktik ekonomi Islam secara lebih detail dan aplikatif. Yang ketiga, ijma ulama.
Kesepakatan para ulama tentang hukum ekonomi Islam menjadi rujukan penting ketika Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan secara eksplisit. Yang keempat, kias. Kias dalam ekonomi, metode analogi yang menghubungkan kasus ekonomi baru dengan kasus serupa yang sudah ada hukumnya dalam sumber utama. Selanjutnya, pendekatan deduktif dan induktif. Yang pertama ada pendekatan deduktif dalam ekonomi Islam, metode yang berangkat dari teks Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan hukum ekonomi, menjadi wahyu sebagai sumber utama pembentukan teori ekonomi Islam. Yang kedua, pendekatan induktif dalam ekonomi Islam, metode yang menganalisis fakta dan realitas ekonomi masyarakat kemudian dirumuskan kesimpulan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk pengembangan ekonomi Islam. Yang ketiga ada integrasi kedua pendekatan. Penggabungan metode deduktif dan induktif menciptakan metodologi ekonomi Islam yang komprehensif, relevan, dan zaman namun tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Selanjutnya ada relevansi dengan syariah. Kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam memastikan setiap transaksi dan kebijakan ekonomi selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, mekanisme pengujian kehalalan. Proses evaluasi sistematis untuk memastikan produk dan jasa dan praktik ekonomi memenuhi standar syariah melalui kajian fikih dan fatwa ulama kontemporer. Integrasi maqasid syariah. Penerapan tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi untuk memastikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap kebijakan ekonomi Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai ekonomi Islam secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.